Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas seminar akuntansi manajemen A1 yang diampu oleh Ibu Sri Dewi Atmawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai is ABC suitable for your company. Kelompok 2 beranggotakan dengan saya Nadira Arpinda NIM 20105311029, Rizky Ahmad Thorik NIM 20105311038, Raisa Widyadana NIM 20105322022, dan Patalia Zikra Utami dengan NIM 20105322037. Yang bagian pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Raisa. Kepada Raisa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama kita akan membahas terlebih dahulu konsep dari activity based costing ini. Activity based costing ini adalah sebuah sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, activity based costing ini akan menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Aktivitas yang seperti apa? Aktivitasnya yaitu setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya, cost driver, yakni yang bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi atau perusahaan. Nah, aktivitas-aktivitas ini menjadi titik penghimpunan dari biaya yang akan dikeluarkan atau dibebankan nantinya. Dalam sistem ABC ini, biaya ditelusuri per aktivitas dan kemudian ke produknya. Sistem ABC ini mengasumsikan bahwa aktivitas-aktivitaslah yang mengonsumsi sumber daya yang akan dijadikan pembebanan untuk biaya nantinya. Dalam penerapannya ada beberapa syarat atau syarat penentuan harga pokok dengan menggunakan sistem ABC ini. Yang pertama, perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi. Maksudnya, sistem ABC mensyaratkan bahwa perusahaan memproduksi beberapa macam produk atau lini produk yang diproses dengan menggunakan fasilitas yang sama. Kondisi ini yang demikian akan menimbulkan masalah dalam membebankan biaya ke masing-masing produknya. Yang kedua, syaratnya yaitu tingkat persaingan industri yang tinggi, yaitu terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis. Dalam persaingan antara perusahaan yang sejenis tersebut, maka perusahaan akan semakin meningkatkan kan persaingan untuk memperbesar pasarnya. Nah, semakin besar tingkat persaingan, maka semakin penting juga peran informasi tentang harga pokok dalam pengambil keputusan untuk manajemen. Nah, yang terakhir yaitu biaya pengukuran yang rendah, yaitu bahwa biaya yang digunakan dalam sistem ABC ini untuk menghasilkan informasi biaya yang akurat harus lebih rendah dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh nantinya. Next, selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangan metode ABC ini. Setiap metode yang digunakan oleh perusahaan, baik VBC atau ABC, akan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dari ABC. Yang pertama adalah ABC ini lebih akurat dalam pengukuran biaya produk. Yang kedua, mendukung pembuatan keputusan bauran produk dan penetapan harga produk yang lebih baik bagi manajemen. Yang ketiga, memungkinkan perencanaan dan pengendalian biaya yang lebih baik. Yang keempat, memberikan informasi untuk analisis profitabilitas pelanggan. Dan yang terakhir, menciptakan peluang bagi desainer produk untuk pengembangan upaya pengurangan biaya produk nantinya. Nah, selanjutnya kekurangan. Kekurangan dari metode ABC ini yaitu sulit diimplementasikan dan membutuhkan sumber daya dan biaya yang besar karena pengalihan dari sistem hosting yang baru membutuhkan upaya pembentukan pola berpikir manajemen yang baru pula. Nah, yang kedua adanya resistensi karyawan. Nah, yang ketiga kesulitan dalam pengumpulan informasi pendukung dan pengambilan keputusan. Materi selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, Raisa. Untuk
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Fatalia. Kepada Fatalia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu pembebanan biaya overhead pada EBC. Yang pertama, ada dua tahap yang dilakukan dalam pembebanan biaya overhead pada EBC ini. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi biaya ke dalam berbagai aktivitas. Langkah pertama dalam proses EBC tentunya kita harus mengidentifikasi biaya apa saja yang termasuk ke dalam aktivitas dan juga nanti akan digolongkan kepada kelompok-kelompok atau cost pool-nya. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan aktivitas biaya. Untuk klasifikasi aktivitas biaya ini terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu unit level activities, di mana unit ini dilakukan untuk setiap unit yang diproduksi. Contohnya, unit yang menyediakan tenaga kerja untuk menjalankan peralatan, karena tenaga tersebut cenderung dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua yaitu batch level activity, di mana setiap batch-nya diproses, tetapi memerlukan unit yang ada pada batch tersebut, seperti membuat order produksi dan pengaturan pengiriman konsumsi adalah contohnya. Yang ketiga yaitu product level activity. Product level activity ini berkaitan dengan produk spesifik dan produk yang lebih spesifik, dan biasanya dikerjakan tanpa memperlihatkan beberapa batch atau unit yang akan dijual, diproduksi atau dijual. Contohnya merancang produk atau mengiklankan produk. Yang keempat, facility level activity merupakan aktivitas yang menopang proses operasi perusahaan, namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume, sehingga aktivitas ini lebih dimanfaatkan bersama-sama oleh semua jenis produk yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi cost driver. Dalam mengidentifikasi cost driver ini, kita perlu mengetahui cost pool atau kelompok biaya homogen apa aja yang ada di dalam aktivitas tersebut. Biasanya biaya overhead akan dihubungkan secara logis dengan tugas-tugas yang dilaksanakan dan berbagai macam biaya apa saja yang ada di dalam cost driver secara tunggal agar dapat dimasukkan ke dalam kelompok biaya yang homogen tersebut. Jadi cost driver ini adalah yang dapat diukur sehingga dapat dibebankan ke setiap produk. Yang keempat yaitu menentukan tarif per unit cost driver. Tarif dari cost driver ini adalah tarif biaya overhead per unit dari cost driver yang dihitung untuk semua kelompok aktivitas. Tarif kelompok dihitung dengan rumus total biaya overhead untuk kelompok aktivitas tertentu dibagi dengan dasar pengukuran aktivitas kelompok tersebut. Yang tahap kedua yaitu tahap pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas yang dihitung dengan rumus sebagai berikut. Cost driver rate dikali unit cost driver yang digunakan. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu cost driver, di mana cost driver ini merupakan landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver dari setiap aktivitas tersebut, pemahaman yang tidak tepat atas cost driver akan mengakibatkan ketidaktepatan pada pengklasifikasian biaya, sehingga menimbulkan dampak bagi manajemen dalam mengambil keputusan nantinya. Cost driver ini dapat menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktivitas tersebut. Sehingga kita perlu menentukan jumlah cost driver apa yang dibutuhkan. Semakin banyak cost driver yang digunakan, maka laporan biaya produksi akan semakin akurat. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat keakuratan diinginkan, maka semakin banyak cost driver yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu pemilihan cost driver yang tepat. Yang pertama dari sisi degree correlation-nya, yaitu di mana pada sistem EBC ini membebankan biaya-biaya dari setiap aktivitas ke lini produknya. Oleh karena itu, keakuratan pengalokasian setiap biaya tergantung pada tingkat korelasi antara konsumsi aktivitas dengan konsumsi cost driver-nya. Yang kedua, cost measurement.
Jumlah aktivitas cost pool yang terdapat di dalam suatu sistem EBC akan memiliki aktivitas cost driver yang lebih banyak, sehingga biaya untuk implementasinya juga akan lebih besar. Maka korelasi yang tinggi antara cost driver dan konsumsi sesungguhnya dari setiap aktivitas menyebabkan perhitungan harga pokok yang akan semakin akurat. Yang ketiga yaitu behavioral effects, di mana sistem informasi berpotensi tidak hanya untuk memfasilitasi keputusan, tetapi juga mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan. Baik atau buruknya pengaruh pengambilan keputusan tersebut akan mengidentifikasi cost driver dan akan membuat cost drivernya menjadi lebih efektif dalam pengambilan keputusan berdasarkan behavioral effects tersebut. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fatalia. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Rizky Ahmad Torik. Kepada Torik disilakan. Baik, terima kasih Nadire. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kontingensi grid. Mana kontingensi analisis model ini merupakan suatu pendekatan manajemen terhadap cost dan benefit serta kemampuan pihak manajemen dalam menggunakan informasi biaya untuk membuat keputusan dengan membandingkan berbagai faktor atau variabel yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada 10 faktor yang mempengaruhi kontingensi grid ini. Yang pertama yaitu keanekaragaman produk. Pada produk diversity, kriteria ini menunjukkan adanya penawaran terhadap jumlah dan keanekaragaman dari produk penulis. Jadi, jika produk yang dihasilkan semakin banyak, maka kecocokan untuk menggunakan analisis ABC akan semakin cocok. Yang kedua, itu ada keanekaragaman overhead pendukung. Maksudnya adalah ini menunjukkan mengenai akibat dari tingginya tingkat pengeluaran overhead karena jumlah serta keanekaragaman dari aktivitas. Jika pengeluaran overhead cost tinggi, maka pengalokasian untuk biaya overhead akan sulit. Analisis ABC cocok digunakan jika jumlah dan juga keanekaragaman aktivitas semakin banyak. Yang ketiga itu ada proses umum. Tinggi dan rendahnya kegiatan yang dilakukan bersamaan untuk menghasilkan produk tentu ditunjukkan oleh kriteria ini. Analisis ABC cocok digunakan jika tingkat keamanan prosesnya semakin tinggi. Yang keempat ada alokasi biaya periode. Kemampuan sistem akuntansi yang akurat ditunjukkan pada kriteria ini. Analisis ABC cocok digunakan jika perusahaan dapat memperkecil biaya produk. Yang kelima ada tingkat pertumbuhan biaya periode. Tingkat pertumbuhan biaya periode di sepanjang tahun ditunjukkan pada kriteria ini. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan biaya periode di sepanjang tahun yang dapat cocok menggunakan analisis ABC. Yang keenam ada kebebasan dalam menentukan harga. Kriteria ini menunjukkan mengenai dependensi harga untuk menghasilkan produk profitability. Perusahaan yang cocok menggunakan analisis ABC adalah yang tidak mempunyai tingkat dependensi harga dalam menentukan harga. Yang ketujuh itu ada rasio beban periode. Tingkat penurunan dan kenaikan suatu biaya terhadap laba ditunjukkan pada kriteria ini. Perusahaan yang memiliki pengaruh laba yang signifikan maka cocok menggunakan analisis ABC. Yang kedelapan ada pertimbangan strategis, strategi atau strategic consideration. Nah, ini menunjukkan pengambilan keputusan manajemen bergantung pada informasi biaya. Jika informasi biaya tersebut semakin penting, maka analisis ABC cocok untuk digunakan. Yang ke-9 ada pengurangan biaya. Nah, pengurangan biaya ini menunjukkan keputusan internal manajemen dipengaruhi oleh akurasi dari pelaporan mengenai alokasi biaya periode. Tingkat akurasi yang semakin tinggi, maka analisis ABC semakin cocok digunakan. Yang 10 itu ada frekuensi analisis. Yang ini menggambarkan mengenai frekuensi dari kegiatan yang ada kaitannya dengan analisis biaya produk. Jika frekuensi memiliki tingkat yang tinggi, maka semakin cocoklah untuk menggunakan analisis ABC. Nah, dengan menganalisis 5 faktor pertama, yaitu faktor yang mendorong perusahaan mengadopsi sistem ABC, pihak manajemen dapat mengetahui apa metode yang cocok digunakan perusahaan, apakah ABC atau metode costing tradisional. Baik, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menyebabkan penerapan dari ABC itu cocok diterapkan pada perusahaan. Yang pertama itu ada product diversity.
Maksudnya adalah eh, ini merujuk pada kuantitas atau variasi dari gabungan produk yang ditawarkan. Nah, keragaman produk yang tidak terlalu jauh tidak perlu dipermasalahkan dalam hal ini. Namun, jika terdapat perbedaan yang kompleks, haruslah diungkapkan. Contohnya, pada variasi warna, dibutuhkan pemeriksaan yang sangat hati-hati. Apakah perubahan dalam material warna dapat merubah produk? Dan juga apakah masing-masing material warna saling berhubungan? Nah, ini misalnya eh, ada misalnya itu pada kontras red link versus blue link yang ada pada versus blue cars. Selanjutnya itu ada support diversity. Support diversity ini menunjuk pada variasi overhead yang dipakai oleh produk. Meskipun hanya merupakan cost center atau fasilitas produk, jika terdapat lebih dari satu produk akan memunculkan support diversity. Dengan hanya melihat sekilas mungkin hanya terlihat sedikit keragaman, tapi jika diuji lebih dekat maka akan terlihat bahwa aktivitas yang sebenarnya sangat bervariasi tergantung produk. Nah, untuk menentukan dan mengevaluasi tingkat support diversity, perusahaan sebaiknya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama itu apakah nama departemen menyangkut nama produk atau apakah aktivitas departemen berdasarkan kepada produk yang spesifik. Dan juga apakah terdapat departemen pendukung mesin dan jika ada, apakah usahanya cenderung ke produk yang spesifik. Yang kedua, apakah lokasi pabrik yang berbeda dimasukkan ke dalam satu sistem biaya atau apakah produk yang dihasilkan relatif kompleks. Yang ketiga, itu ada common process. Kriteria ini menunjukkan tingkat kegiatan yang akan dikerjakan bersama dalam penghasilan suatu produk, sehingga biaya periode tiap produk akan sulit untuk dipisahkan. Kegiatan bersama itu dapat dicontohkan seperti manufacturing, engineering, accounting, material handling, marketing, distribusi, dan sebagainya. Sebelum menetapkan nilai common process, perusahaan sebaiknya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, jika perusahaan menguji laba atas produk, apakah didasarkan pada alokasi atau faktor lain? Yang kedua, apakah produk yang berbeda membutuhkan proses produksi yang berbeda pula? Apakah departemen produksi memiliki lebih dari satu produk yang dihasilkan pada waktu produksi? Dan juga, apakah terdapat perbedaan dalam proses penanganan materialnya? Yang keempat itu ada period coastal location. Nah, alokasi periode cost ini merupakan analisis terhadap metodologi alokasi untuk menentukan mampukah ia menginterpretasikan hasil dari ABC. Ini merupakan pemikiran dari ABC bahwa dari waktu ke waktu period cost itu dapat didistribusikan pada kegiatan yang diperlukan dalam pembuatan berbagai produk. Dengan demikian, fokus utama analisis ABC terletak pada kaitan periode cost-nya dengan produk. Untuk periode cost ini juga seharusnya perusahaan dapat membuat tanggung jawab ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama itu apakah buku besar menggambarkan biaya pendukung oleh produk melalui penggunaan departemen spesifik produk, jam kerja mesin, klasifikasi tenaga kerja, atau sejenisnya. Yang kelima ada rate of growth of period cost. Ini mengacu pada pertumbuhan dari periode cost sebagai sebuah indikator dinamisme yang dibutuhkan oleh sistem pembiayaan. Salah satu keunggulan dari ABC yakni kemampuannya dalam mengungkap perubahan secara cepat dalam kebutuhan pendukung produk melalui pengukuran langsung pada level aktivitas. Jika period cost-nya sebagai persentase tetap stabil selama beberapa tahun, manajemen dapat meningkatkan penyesuaian untuk distorsi yang dihasilkan oleh sistem yang tradisional. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Torik. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kebutuhan manajemen akan informasi dari ABC dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah mengetahui metode apa yang cocok, maka pihak manajemen itu dapat menilai kemampuan mereka dalam menggunakan informasi biaya yang dihasilkan dalam metode tersebut. Nah, itu dapat dilakukan dengan menganalisis 5 faktor berikutnya. Faktor yang terkait kecenderungan manajemen, menggunakan informasi biaya untuk pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama, yaitu pricing freedom. Pricing freedom itu mengacu pada kewenangan dan kebebasan perusahaan untuk menetapkan harga sehingga dapat menciptakan
profitabilitas produk. Perusahaan yang tidak memiliki tingkat kebebasan dalam penentuan harga itu cocok menggunakan analisis ABC. Yang kedua yaitu period expense ratio. Rasio ini menunjukkan materialitas kemungkinan distorsi biaya produk secara langsung. Jika memungkinkan distorsi sangat minim, sehingga tidak ada tindakan manajemen yang dihasilkan nantinya, maka distorsi tersebut menjadi tidak irrelevan, meskipun materialitas faktor itu juga harus dievaluasi dari perspektif perubahan persentase biaya yang dilaporkan. Di sini fokus utamanya harus pada dampak terhadap profitabilitas produk. Yang ketiga itu strategic consideration. Strategic consideration itu mengacu pada kendala pengambilan keputusan manajemen secara eksplisit atau implisit. Sejauh mana strategi pembebanan biaya dalam proses pengambilan keputusan. Strategi ini tidak terbatas pada strategi pemasaran, tetapi juga termasuk strategi dan tujuan sekunder yang berkaitan dengan teknologi manufaktur. Yang keempat yaitu cost reduction. Cost reduction itu melibatkan budaya perusahaan karena mempengaruhi hubungan antara biaya internal yang terkait keputusan komponen tidak langsung dari total biaya produk. Dengan adanya keakuratan dalam melaporkan alokasi cost periode, itu juga akan berkaitan dengan adanya evaluasi bagi internal manajemen. Yang kelima yaitu analisis of frequency. Analisis frekuensi itu mengacu pada frekuensi dari biaya produk sehingga dapat menganalisis dan menggabungkan kedua arus dan frekuensi yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat analisis frekuensi, maka semakin tinggi tingkat keakuratan dari alokasi biaya. Next. Nah, pada analisis ABC bersama dua dimensi tadi yang terpisah, itu kan ada beberapa faktor dapat membimbing manajemen dalam menentukan jawaban nantinya. Kelima faktor pertama itu berdasarkan probabilitas, dimensi kedua model berusaha untuk mendirikan keputusan. Akhirnya, analisis tentang operasi ABC itu dapat memberitahu perusahaan itu iya atau tidak dalam menggunakan model analisis kontingensi. Setelah menganalisis semuanya, maka hasil analisis tersebut dapat diaplikasikan pada alat bantu grafis yang disebut contingency grid. Seperti yang kita lihat ini, contingency grid itu terdiri dari dua buah garis yang saling berpotongan, yaitu terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Contingency grid itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y dengan skala antara min 5 sampai plus 5. Sumbu X pada contingency grid itu mengindikasikan kebutuhan dan kemampuan manajemen dalam bereaksi terhadap distorsi dan dalam penetapan harga produk. Sedangkan sumbu Y mengindikasikan manfaat dari penerapan sistem ABC dibandingkan dengan sistem tradisional. Itu karena contingency grid itu terdiri dari 4 kuadran, maka ada 4 kemungkinan juga yang akan muncul dari analisis pihak manajemen. Yang pertama itu kuadran pertama, jika sumbu X dan sumbu Y bernilai positif, maka hasil analisis terletak pada kuadran 1. Hal itu menunjukkan bahwa akan lebih menguntungkan jika perusahaan menggunakan ABC dan pihak manajemen mampu untuk menggunakan informasi biaya tersebut untuk membuat keputusan. Dengan demikian, perusahaan direkomendasikan untuk mengimplementasikan metode ABC. Pada kuadran kedua, itu jika sumbu X bernilai positif sedangkan sumbu Y bernilai negatif. Maka nilai analisis itu terletak pada kuadran 2. Perusahaan tidak direkomendasikan untuk mengimplementasikan ABC. Perusahaan yang terletak di kuadran 2 itu adalah perusahaan yang kemampuan dalam menggunakan informasi biayanya masih tergolong kurang. Dan untuk kuadran ketiga, itu jika sumbu X dan sumbu Y bernilai negatif, maka hasil analisis terletak pada kuadran ketiga. Hal ini menunjukkan akan lebih menguntungkan jika perusahaan menggunakan metode tradisional daripada ABC dan pihak manajemen pun belum mampu menggunakan informasi biaya yang diperoleh melalui metode ABC.
perusahaan itu hanya mampu menggunakan informasi yang diperoleh melalui metode tradisional dalam membuat keputusan. Dengan demikian, perusahaan tidak direkomendasikan untuk mengimplementasikan metode ABC tersebut. Perusahaan yang terletak di kuadran ketiga itu adalah perusahaan yang faktor pendorongnya dalam mengadopsi kuadran ketiga ini adalah sistem ABC yang masih tergolong rendah. Dan kuadran keempat itu jika sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y bernilai positif, maka metode ABC itu dapat direkomendasikan dalam jangka panjang. Contoh dalam perusahaan yang menggunakan kuadran keempat ini adalah perusahaan yang menggunakan teknologi super canggih seperti perusahaan perbankan dan perusahaan maskapai. Jadi apakah ABC itu cocok untuk perusahaan Anda? Itu dapat kita lihat dengan menganalisis tingkat kuadrannya dan mencocokkan apakah implementasi ABC itu cocok digunakan atau tidak. Itu dikembalikan lagi kepada masing-masing perusahaannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.